Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Palisan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Saya juga merupakan seorang guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SD Kreatif Karangan Trenggalek. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 2. Berikut video pembelajarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama. Semoga perjalanan belajar ilmu kita pada pagi hari ini, thalabul ilmi pada pagi hari ini, semoga diberikan kesehatan, diberikan keimanan, keislaman oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mendapatkan ilmu yang berkah, bermanfaat fid dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Marilah kita berdoa, tangannya semuanya diangkat, pandangan ke tangan semuanya, telapak tangan kalian semuanya, dan dipimpin oleh ketua kelas Mbak Nabila. Silakan. Istidah dan doaan. Semoga dengan doa kita pada pagi hari ini didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pelajaran pada pagi hari ini diberikan yaitu ilmu yang bermanfaat, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Selanjutnya, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anakku semuanya? Alhamdulillah, luar biasa.
selanjutnya yaitu Pak Adib mau mengabsen kehadiran anak-anak kelas 5 pada pagi hari ini. Oke, sudah siap? Siap. Ya. Coba saya bacakan. Yang pertama yaitu Mbak Cekli hadir. Hadir. Oke. Mbak Firlita. Hadir. Oke, Mbak Monika. Hadir. Oke. Mbak Jenitra hadir. Hadir. Ya, Mbak Dinar. Hadir. Terus Mbak Nabila. Hadir. Oke, Mbak Nabil. Hadir. Mas Rangga. Terus Akila Gatman hadir. Mas Java. Hadir. Mas Ababil. Hadir. Mas Keza. Mas Yusuf. Mbak Ambul. Hadir. Mbak Tatiana terakhir. Hadir. Oke, semuanya masuk ya. Ya. Oke, semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan semoga ilmu kita pada pagi hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sudah siap anak-anakku? Siap. Ya. Indonesia lahirku, tak terlupa darahku. Di sanalah aku berdiri, jawabanku hidup. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, padaku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, terima kasih. Semuanya duduk kembali ke tempat masing-masing. Sekarang apa yang kalian lihat pada gambar ini? Ya, apa yang kalian lihat gambar tadi yang ada di ini coba siapa yang tahu? Saya Ya coba Mbak Cekli. jawabannya, Ya. walaupun berbeda-beda agama tapi selalu hidup rukun. Ya, walaupun berbeda-beda agama, kita harus hidup rukun. Oke. Yang kedua, pertanyaan, apa yang membuat anak-anak ini dapat bermain bersama meskipun berbeda? Yuk, kelompok 1. Apa? Indahnya saling menghargai adat istiadat dan budaya daerah lain. Oke, indahnya saling menghargai adat istiadat atau budaya orang lain atau bangsa suku lain ya. Kita apa? Apa tadi? Indahnya menghargai. Jadi kita harus bisa menghargai adat, suku, budaya
yaitu di daerah masing-masing. Banyak sekali adat, suku, budaya yang ada di Indonesia. Kita harus bisa menghargai, bisa hidup berdampingan. Coba, kalau yang kelompok 2 apa jawabannya? Mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin bermain dengan gembira. Oke, yaitu tujuannya sama. Yaitu apa? Ingin bermain bersama dan dengan gembira. Kalau kita semuanya itu berbeda-beda, kita harus bisa bermain bersama-sama dan selalu bergembira. Tidak ada rasa apa? Rasa tidak nyaman. Jadi semuanya nyaman, gembira, walaupun berbeda-beda suku. Apa tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tujuannya mungkin yang pertama yaitu pada pelajaran ini peserta didik diharapkan dapat apa? Menjelaskan cara saling menghargai sesama dengan benar. Ya. Jadi apa? Harus paham cara kita saling menghargai sesama dengan baik dan benar. Yang kedua yaitu menyebutkan contoh perilaku saling menghargai dengan Benar. Oke, ini tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Lanjut. Selanjutnya, sebutkan salah satu tindakan baik yang pernah kamu lakukan untuk menghargai orang lain. Nah, sebutkan salah satu tindakan baik yang pernah kamu lakukan untuk menghargai orang lain. Apa? Coba, kelompok 1. Mengucapkan terima kasih atas bantuan atau kebaikan yang diberikan. Coba disimak video selanjutnya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah toleransi Rasulullah terhadap orang Nasrani. Sejarawan Muslim Ibnu Ishaq pernah berkisah, Syahdan, suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikunjungi rombongan 60 orang yang beragama Nasrani Najran. Mereka dipimpin pendeta bernama Abu Al-Haisam bin Al-Qamah. Pada saat rombongan datang ke masjid, kebetulan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai sholat Asyar bersama para sahabatnya. Tiba-tiba, rombongan Nasrani itu bermaksud melaksanakan kebaktian. Para sahabat kaget, kemudian para sahabat bermaksud melarang mereka melaksanakan kebaktian di masjid. Meski begitu, Rasulullah menyuruh para sahabatnya membiarkan mereka melaksanakan kebaktian sesuai dengan keyakinan agamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah semua beriman, semua yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Quran Surah Yunus ayat 99. Namun, hal itu tidak dilakukannya karena tujuan utama Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan potensi akal kepada manusia adalah agar mereka menggunakannya untuk berpikir dan merenungi siapakah pencipta alam ini. Dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara doktrinal, toleransi sepenuhnya diwajibkan oleh Islam. Islam secara definisi adalah agama yang damai, selamat dan menyerahkan diri. Definisi Islam yang seperti itu seringkali dirumuskan dengan istilah, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang mengayomi seluruh alam. Bagi mereka yang berbeda agama dan keyakinan, Al-Quran telah menetapkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama, Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Sebab beragam kebebasan merupakan bagian dari penghormatan terhadap hak-hak manusia yang sangat mendasar. Walau, semoga apa yang disampaikan ini bermanfaat untuk kita semua. Terus saling menghargai. Selanjutnya, saling menghargai adalah sikap menerima, mengakui, menghormati, dan terbuka terhadap orang lain yang memiliki perbedaan.
Terus dengan menghargai kita belajar hidup bersama secara damai tanpa memaksakan kehendak sendiri kepada orang lain. Jadi manfaat kita saling menghargai kepada orang lain yaitu menciptakan kehidupan yang rukun dan damai, rukun, ayam, tentram, dan damai. Terus yang kedua menghindari pertengkaran dan permusuhan. Jadi kalau saling menghargai antara satu dan yang lainnya pasti dijauhkan dari pertengkaran dan permusuhan. Seterusnya yaitu menumbuhkan rasa saling percaya dan kerjasama. Menumbuhkan rasa saling percaya dan kerjasama yang baik. Selanjutnya menjaga persatuan dalam keberagaman. Menjaga persatuan walaupun di lingkungan kalian, di sekolah kalian, di rumah kalian itu kalau saling menghargai pasti akan menjaga persatuan dalam Oke. Ini akibat tidak saling menghargai. Apakah akibatnya? Akibatnya yaitu terjadi konflik dan perpecahan. Terjadinya konflik atau perpecahan. Terus muncul rasa benci dan saling curiga. Terus sulit bekerja sama dengan orang lain. Lingkungan menjadi tidak nyaman dan tidak aman. Marilah kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Ini LKPD-nya nanti ditulis di sini. Temanya yaitu aku anak soleh. Terus nama kelompok bisa diisi apa saja, nama hewan, nama bunga, nama apa saja ya. Saya bagi satu-satu. Bagi buka dulu nama kelompok, namanya apa? Nama hewan, nama tumbuhan, nama bunga. Siap dikerjakan. Saya kasih waktu 5 menit. Yuk. Didiskusikan bersama. Ya, kalau sudah salah satu mengumpulkan di depan. Peta konsep. Oke, nanti akan saya bagikan, terus nanti ditempelkan, terus diperlihatkan, presentasikan ke depan.
nanti dipotongi ya. Ya nanti digambarkan. Kelompok 1 dulu untuk mempresentasikan, dan peta koncepnya tadi di bawah dan ditunjukkan nanti ya. Coba maju. Kelompok 5 di sini. Kelompok 1 di mana? Ini di bawah. Ya sudah siap? Coba deskripsinya dibaca, jawabannya dibaca. Ya, salah satu baca deskripsinya. Di kelas, Andi dan Rani sedang berdiskusi dengan Yang lain mendengarkan. favorit mereka. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan. Sedangkan Rani memilih cutnya dia dulu. Mereka punya alasan berbeda. Andi mulai merasa pendapatnya paling benar. Apa yang sebaiknya dilakukan Andi agar bisa menghargai pendapat Rani? Ya Pak, jawabannya? Mendengarkan dengan penuh perhatian ketika Rani menyampaikan alasan memilihnya. Aku tidak memaksakan pendapat bahwa sebenarnya adalah Diponegoro paling benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan tentang kartu kasus 2 menghargai tetangga yang berbeda agama. Jawabannya apa? Bima bisa tetap menghargai Kevin tanpa harus meninggalkan keyakinannya. Misalnya, memberi ucapan selamat dengan cara yang sopan. Misalnya, selamat merayakan Natal, semoga sehat dan bahagia selalu. Menunjukkan sikap ramah dengan berkunjung sebentar atau sekedar tersenyum dan menyapa. Menjaga suasana baik dengan tidak membuat jarak atau bersikap acuh ketika tetangganya sedang berbahagia. Menunjukkan kepedulian dengan membantu bila ada keperluan. Misalnya, meminjamkan alat, menjaga lingkungan aman dan nyaman. Dengan begitu, Bima menunjukkan sikap toleransi, menghargai perbedaan, dan memperkuat hubungan baik dengan tetangga, tanpa mengurangi iman yang ia yakini. Nina menggunakan kursi roda. Saat pelajaran olahraga, beberapa teman menertawakannya karena tidak bisa berlari. Nina terlihat sedih. Jika kamu ada di situasi itu, apa yang akan kamu lakukan untuk menghargai Nina? Jawabannya gimana? Aku tidak ikut menertawakan dan menjaga sikap agar tidak menyakiti perasaannya. Dua, memberi semangat pada Rina, misalnya dengan mengatakan bahwa setiap orang punya kelebihan masing-masing. Tiga, membela Rina dengan menegur teman yang menertawakannya dengan cara yang baik. Empat, mengajak Rina tetap ikut serta dalam kegiatan olahraga sesuai kemampuannya, misalnya dengan permainan yang bisa diikuti menggunakan kursi roda. Untuk mengakhiri kita evaluasi atau umpan balik hasil belajar pada pagi hari ini, yaitu apa yang kamu pelajari tentang pentingnya saling menghargai. Apa masih ingat? Masih. Ya, apa pentingnya? Pentingnya saling menghargai apa? Nomor 2. Menjaga kerukunan, menciptakan suasana yang damai dan mempererat persaudaraan. Ya, satu saja apa? Menjaga Kerukunan. kerukunan.
kita bisa menjaga kerukunan antar teman kita, saling menghargai, menghormati dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin ada yang nomor 1 selain menghargai. Apa? Ada enggak? Senang, bahagia, dan dihormati. Senang, bahagia, dan dihormati orang lain. Terus, bagaimana perasaan kalian kalau dihargai orang lain? Senang. Senang apa tidak? Pasti kita senang kalau kita saling menghormati, menghargai. Pasti kita akan senang. Oke, sudah paham ya? Oke, kesimpulan. Saling menghargai adalah akhlak terpuji yang diajarkan dalam Islam. Coba kesimpulannya dibaca bersama yuk. Kesimpulan, Saling menghargai adalah akhlak terpuji yang diajarkan dalam Islam. Menghargai perbedaan merupakan bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sikap saling menghargai menciptakan kedamaian dan keharmonisan. oke, inilah hasil belajar pada pagi hari ini tentang saling menghargai. Terima kasih, sampai berjumpa atau bertemu di pertemuan selanjutnya. Semoga pertemuan pada pagi hari ini, belajar pada pagi hari ini diberikan ridho oleh Allah, diberi ridho oleh Allah, dapat berkah, dapat ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Sudah siap untuk berdoa penutup? Dipimpin doa oleh ketua kelas 5. Ya. Tidak ada doaan. Jangan lupa setiap hari di rumah dipelajari kembali materi pada hari ini. Siap? Siap. Oke, saya akhiri. Pak Adi akhiri dengan bacaan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.